Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget anak-anak. Ya dong Bu. Nah, di sini. Oh iya, sebelumnya Ibu minta maaf ya. Ibu ini guru baru di sini gitu. Terus di sini juga Ibu ngegantiin guru yang cuti. Nah, kalian belum kenal ya sama Ibu, bener gak? Iya, Nah, Bu. di sini Ibu mau perkenalan dulu soalnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, bener gak? Iya. Nah, di sini Ibu bakal kenalin diri dulu. Nama Ibu Siti Sarah. Ibu berasal dari Kota Karawang. Ibu di sini ngajar materi tentang Al-Qur'an dan hadis. Nah, di sini juga Ibu dari Universitas Islam Bandung. Ibu kuliah juga, masih kuliah S1. Nah, di sini berarti Ibu pengen kenal juga dong sama kalian, bener nggak? Betul. Siapa yang mau kenalan duluan? Aku. Boleh. Namanya siapa? Nama saya Hana Nazgirotul Adania dari kelas 10 IPA 1. Aku mau. Ya. Nama saya Adila Nurfadila dari kelas 10 IPA 1. Mantap. Otak IPA semua ya di sini. Iya Masya dong, Bu. Allah. Nah, ya satu kelas semua ya. Nah, di sini sebelumnya Ibu kan udah kenal nih sama kalian. Ibu mau tanya nih, sebelumnya materi yang disampaikan sama guru yang kemarin sebelum Ibu siapa apa materinya sampai mana ya? Sampai mana sih? Sampai ini ya? Nabi dan Rasul. Iya. Oh, baru sampai kisah-kisah Nabi ya. Iya. Berarti di sini Ibu akan kayak ngasih materi yang baru lagi ya tentang Al-Qur'an gitu. Tapi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita membaca doa supaya apa yang kita dapat bisa bermanfaat buat kita semua, buat Ibu, buat kalian juga. Semoga juga bisa kalian terapin kehidupan sehari-hari kalian gitu. Siapa di sini yang KM-nya? Gila, Bu. Saya, Bu. Oke. Gila, boleh baca doanya, pimpin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, semua udah dapat ini ya buku yang Ibu bagikan kemarin lewat KM? Ada, Bu. Udah ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bacain peraturannya dulu ya. Untuk materi di Ibu yang Al-Quran dan hadis, itu kalau misalkan kalian nggak membawa buku paket, kalian akan di absennya akan alfa ya, karena di sini Ibu yang akan menyampaikan materinya langsung dari buku ini. Jadi kalian harus bawa setiap hari, setiap mata pelajaran Ibu gitu. Nah, yang kedua tentang absensi. Kalau misalkan untuk materi Ibu yang tidak boleh masuknya itu selama 3 kali aja gitu. Kalau misalkan lebih dari itu berarti kalian nggak bisa mengikuti UAS ataupun ulangan lainnya. Oke, di sini kita buka halaman 5. Nah, di sini ada yang namanya pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran, ada yang tahu nggak sih Al-Quran itu apa? Kitab suci, kitab suci umat Islam. Bukan. Nah, kitab suci umat Islam. Di sini Ibu akan membahas tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama. Ya, tadi benar ya yang kata Adila, pengertian Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, benar. Tapi di sini kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama. Nah, di sini ulama yang pertama, Ibu mengambil dari Syekh Muhammad Khairi Bey. Nah, menurut beliau, Al-Quran ini merupakan firman Allah yang berbentuk dalam bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang isinya yang kita harus pahami gitu di dalam Al-Quran itu. Dan yang disampaikannya oleh Nabi Muhammad ini secara mutawatir kepada umatnya. Dan tulisan di dalam mushaf ini dimulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Menurut Ali As-Sabani, beliau mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah yang tiada tandingnya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan penutup para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam.
ditulis pada mushaf-mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Mempelajari dan membaca Al-Quran merupakan ibadah, dan Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Nah, yang ketiga ini menurut Dr. Sabhi As-Salih, menurut beliau Al-Quran ini merupakan kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf yang diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Nah, dari yang ibu sampaikan ada yang mau bertanya dulu? Bu, aku boleh bertanya? Boleh. Arti dari sifat apa yang disampaikan secara mutawatir itu bagaimana ya, Bu? Secara mutawatir ini adalah berkesinambungan gitu. Jadi Al-Quran ini kan diturunnya secara berangsur-angsur gitu dalam satu mushaf. Mushaf itu adalah Al-Quran gitu. Jadi disampaikannya melalui perantara, nggak langsung dari Muhammad, dari Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Enggak, Ibu. Nah ya, ibu lanjut ya. Di sini ada yang namanya fungsi Al-Quran. Yang pertama ini ada yang tahu nggak sih fungsi Al-Quran ini sebagai apa? Sebagai pedoman. Betul, pedoman sebagai pedoman umat Islam. Tapi di sini yang paling utama ini Al-Quran merupakan sebagai petunjuk. Kenapa sebagai petunjuk? Karena Al-Quran ini sebagai petunjuk umat Islam. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjabarkannya kepada kita, untuk menyampaikannya kepada kita melalui Nabi Muhammad, dan itu pun disampaikannya secara mutawatir. Nah, di sini ada fungsi Al-Quran. Yang pertama ini sebagai al-huda, sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk itu maksudnya apa sih? Sebagai petunjuk yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu sebagai petunjuk bagi umat Islam secara umum. Nah, yang kedua ini petunjuk bagi orang yang bertakwa, karena Allah juga telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, yang ketiga ini adalah petunjuk bagi orang yang beriman. Kenapa sih Al-Quran ini menjadi sebagai petunjuk? Karena di dalam Al-Quran ini telah dijelaskan oleh Allah, sebagaimana Allah juga telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat Al-Fussilat ayat 44, menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk bagi umat manusia tersendiri pun. Nah, yang kedua ini sebagai pembeda. Pembeda apa? Misalkan nih, Dila dan Hana, kira-kira ada pembedanya nggak? Ada. Pembedanya apa? Sifat, benar gak? Sifatnya setiap orang pasti berbeda-beda gitu. Nah, sama kayak misalkan Al-Quran juga. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti setiap nabi, setiap rasul yang diturunkan sama Allah sebagai mukjizat itu pasti beda-beda nggak? Pasti beda-beda ya. Nah, Al-Quran juga ini sebagai pembeda. Sebagai pembeda apa? Sebagai pembeda kita umat Islam beragama dan umat yang non Islam yang tidak beragama. Berarti kalau misalkan mereka tidak beragama, nggak mungkin mereka tidak mempunyai kitab suci, benar nggak? Berarti kita punya kitab suci, yaitu Al-Quran sebagai pembeda. Nah, di sini juga sebagai pembeda, yakni yang terkait dengan hak yang batil dan yang hak dan yang batil. Berarti kita juga di dalam Al-Quran juga ada yang namanya yang benar dan yang salah. Nah, di sini sebagai fungsi yang kedua ini Al-Quran merupakan sebagai pembeda atau Al-Furqan, yaitu pembeda yakni yang terkait dengan hak yang batil. Jadi misalkan nih di dalam Al-Quran juga ada yang namanya kebenaran dan kesalahan ya. Jadi misalnya kita mau berbuat kesalahan nih, dan Al-Quran juga sudah dijelaskan sama Allah gitu. Jadi kita juga udah benar-benar tahu nih mana yang hak, mana yang batil gitu. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang ketiga ini sebagai pokok dari ajaran agama Islam. Kenapa sih sebagai pokok dari agama Islam? Karena Al-Quran ini yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran juga sangat diakui kebenarannya. Dan Al-Quran juga menjadi sumber pokok dari ajaran Islam. Semuanya telah dibahas dalam Al-Quran, seperti persoalan tentang politik, ibadah, ekonomi, seni budaya, ilmu pengetahuan. Misalkan nih tentang perzinahan, banyak sudah dibahas sama Allah di dalam Al-Quran. Jadi kalau misalkan nih ada yang pacaran,
kok ibu kan di dalam Al-Quran nggak ada bu dilarang pacaran, tapi kan itu termasuknya zina bukan? Zina berarti dilarang nggak sama Allah? Dilarang. Berarti jelas gak sih di Al-Quran itu semua yang hak dan yang batil dibahas di dalam Al-Quran? Jelas banget ya, sama Allah udah dibahas semuanya. Tentang ibadah, misalkan tentang sholat dibahas gak di dalam Al-Quran? Dibahas gitu, tetapi tidak terperinci sangat banget gitu. Misalkan kayak gerakannya ataupun doa-doanya itu enggak dibahas di dalam Al-Quran, tapi dibahas di dalam hadis gitu. Nah yang keempat ini sebagai peringatan bagi umat manusia, yaitu sebagai berfungsi peringatan dan pelajaran bagi umat Islam, di mana banyak yang menerangkan tentang kisah para nabi, terus yang taat melaksanakan perintah Allah dan yang selalu ingkar kepada Allah juga. Nah sebagai peringatan misalkan nih kisah-kisah nabi udah banyak banget ya dipelajarin di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan misalkan nih ada yang tentang ingkar janji ataupun orangnya yang munafik ataupun dia yang serakah, banyak gak diceritain sama Allah tentang siapa yang serakah itu? Ayo ada ingat siapa yang serakah? Fir'aun, Terus kata Kirun itu. nah yang si Korun ya, si Korun, karena dia itu udah menghabiskan hartanya untuk apa? Untuk duniawi ya, bukan untuk di jalan Allah. Berarti di situ Allah udah memperingati belum kepada umat kita? Sudah ya, supaya kita tidak seperti dengan si Korun. Nah si Korun ini menghabiskan hartanya untuk duniawi. Nah yang kelima ini ada yang namanya asyifa sebagai penyembuh. Fungsi dari Al-Quran sebagai penyembuh ini adalah obat dari segala macam penyakit. Misalkan nih bukan penyakit kayak fisik ya, tapi penyakit di dalam hati gitu, kayak penyakit iri, dengki, terus kita nggak suka sama orang lain, terus kita sombong, terus kita misalkan ngelihat orang lain bahagia beli motor, kita ngerasa sedih. Nah itu sifat iri hati, bener gak? Itu harus benar-benar kita hilangin. Karena apa? Allah juga nggak suka sama orang yang punya iri lah sama temannya sendiri atau dengki sama temannya. Misalkan nih namanya siapa? Hana ya, Hana Naskiroto. Misalkan Hana ini beli HP baru iPhone, terus Dila tuh kok Hana beli iPhone sih, kayaknya dia mah minta deh sama mamahnya. Nah itu berarti Dila udah mempunyai sifat yang namanya iri hati, dengki sama Hana. Nggak boleh, benar nggak? Nah kita nggak boleh mempunyai sifat yang iri itu. Nah kalau misalkan kita udah punya sifat kayak gitu, kita harus membaca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran juga ada penyembuhnya, itu adalah Al-Quran juga. Iya betul, kita nggak boleh iri sama apa yang orang lain punya, karena ya kalau misalkan dia udah punya itu berarti Allah juga udah ngasih ke dia rezeki. Nah bukan berarti ke Dila nggak dikasih rezeki iPhone, tetapi Allah juga pasti mempunyai rencana yang lain, benar nggak? Pasti punya, nanti Dila suatu saat punya showroom gitu, misalkan showroom iPhone ataupun apa. Jadi kita nggak harus betul, kita nggak boleh berburuk sangka kepada Allah juga kepada orang juga. Kalau misalkan kita punya iri dan kita harus langsung membaca Al-Quran sebagai sifat penyembuh. Nah yang terakhir ini tentang kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran ini merupakan sumber pokok bagi ajaran Islam, akan juga merupakan sumber hukum yang utama dan pertama dalam Islam. Sumber pokok Al-Quran juga berisi ajaran-ajaran yang lengkap. Kedudukan Al-Quran. Nah kedudukan Al-Quran juga tadi yang berisi tentang ajaran-ajaran yang sangat lengkap dan sempurna, yang meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Sumber hukum ini Al-Quran telah memberikan tata aturan yang sangat lengkap. Nah Al-Quran juga ini bersifatnya mujmal, yaitu mengglobal. Yang tadi yang ibu bilang, karena di dalam Al-Quran ini misalkan perintah sholat, apakah disuruh sholat secara utuh? Enggak ya, kayak tatanan sholatnya, tata cara sholat, membaca sholat, bacaan sholat juga enggak penuh di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam hadis juga. Nah di sini bersifatnya mujmal. Dan yang terakhir ini pokok-pokok isi Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga ini mengandung pokok-pokok isi Al-Quran, ya isi kandungannya itu
selanjutnya dapat digali dikembangkan menjadi beberapa bidang. Yang pertama ini di dalam bidang akidah. Akidah secara etimologi itu adalah kepercayaan. Dila percaya nggak sama adanya Allah? Saya Percaya. Tapi Dila udah bertemu sama Allah belum? Belum. Kok percaya sih? ya, karena saya menganut Karena menganut ajaran Ajaran Islam, bener gak? Nah, bentuk jamak dari akidah ini adalah aqodah atau akidah. Nah, akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Orang yang berakidah berarti orang yang beriman atau orang mukmin. Akidah secara terminologi didefinisikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Misalkan nih, Dila di KTP-nya Islam, tapi Dila sering mabok, bisa dikatakan Islam nggak? Nggak. Islam KTP benar nggak? Nah, kalau misalkan Islam itu harus dari hati, lisan, dan perbuatan. Misalkan hati kita Islam, terus lisan kita berkata dengan baik, jujur, gak sombong, dan gak iri hati dan lain-lain. Nah, perbuatan kita juga nggak kayak menghasut orang atau yang lainnya. Berarti kita berbuat juga harus tentang kebaikan supaya akidah kita full dengan keislaman. Nah, yang kedua ini dalam bidang ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan yakin terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, karena keyakinan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuasaan yang mutlak. Nah, misalkan nih Hana misalkan agamanya Islam, terus tapi Hana tuh kayak nyembah sih sama Allah, tapi Hana juga percaya sama selain Allah. Kira-kira bisa disebut Islam nggak? Enggak. Percaya nggak dengan keadaan Allah? Percaya, tapi nggak percaya dengan kekuasaan Allah. Percaya, tapi kamu menyembah selain Allah. Nah, kalau misalkan ada yang menyembah selain Allah, berarti dia nggak percaya dengan kekuasaan yang telah Allah berikan. Semua ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita patut bersyukur karena itulah kekuasaan Allah. Yang ketiga ini adalah akhlak. Akhlak secara etimologi merupakan jamak dari khuluqi yang artinya perangkai atau tingkah laku, tabiat atau budi pekerti. Nah, secara terminologis akhlak juga merupakan sifat yang tertanam di dalam jiwa kita yang munculnya spontan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dalam bidang hukum sebagai salah satu pokok ajaran atau kaidah-kaidah atau ketentuan dasar yang menyeluruh untuk bagi umat Islam. Tujuannya untuk memberi pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, tentram, terus teratur, sejahtera, bahagia, selamat dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Quran juga banyak nih hukum-hukum kayak misalkan zina. Nah, itu banyak hukum-hukumnya kayak kisos. Banyak juga ya telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Nah, yang kelima ini adalah di bidang sejarah atau kisah umat masa lalu. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam. Banyak penjelasan tentang sejarah atau kisah umat masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita biasa atau cerita semata doang, tetapi memiliki arti sebagai ibro atau pelajaran untuk kita semua gitu. Ibro tersebut kemudian dapat dijadikan dalam petunjuk umat untuk dapat menjalani kehidupan agar senantiasa sesuai dengan petunjuk dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keenam ini dasar-dasar ilmu pengetahuan, sains atau teknologi. Al-Quran juga sebagai kitab suci ilmiah. Banyak ayat-ayat yang memberikan isyarat-isyarat tentang ilmu pengetahuan, teknologi yang bersifatnya potensial untuk kemudian dapat dikembangkan juga untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umum umat manusia. Allah juga yang memberi ilmu kepada kita semua untuk mengajarkan kepada umat manusia untuk dapat menjalani hidup dan memenuhi kebutuhan hidup dengan baik. Al-Quran menekankan betapa pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, Allah juga sudah memerintahkan kita untuk berilmu. Kalau misalkan kita nggak berilmu, berarti sia-sia dong hidup kita, benar kan? Kita diberi akal sama Allah, kita diberi sehat, kita diberi hidup sama dengan manusia yang lain. Tetapi kok ada sih yang gagal dan ada yang sukses, benar kan? Nah, itu berarti gimana kitanya gitu. Kalau misalkan kita memanfaatkan waktu yang kita dapat, kita kan waktunya sama ya. Ibu sama Dila sama gak waktunya? Sama, 24 jam, bener gak? Tetapi kenapa sih kok Dila belum jadi kayak ibu? Nah, berarti ada yang
belum Dila pelajari, benar gak ilmu Ya. pengetahuannya. Nah di situ berarti kita harus belajar terus gitu. Diamalkan juga telah dipelajari ilmu-ilmu tentang pengetahuan, teknologi gitu. Biar hidup Dila juga, hidup Hana atau hidup kita semua teratur, dan kita juga dapat mempelajari tentang keilmuan juga di dalam Al-Qur'an. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum Ibu tutup? Enggak, Ibu. Oh, pertanyaan. Mau nanya apa? Dila? Apa ya, Bu? Nah, Ibu udah selesai ya memberi materi sama kalian. Di sini Ibu akan buka forum diskusi. Tetapi Ibu mau nanya dulu nih, kan dari tadi Ibu udah memberikan materi ya. Ibu mau nanya sama Dila Fadila. Tadi kan Ibu udah menjelaskan ya tentang Al-Qur'an menurut para ulama. Di sini Dila dapat apa sih yang udah Ibu jelasin dari tadi? Apa ya? Menurut Dila aja gitu yang tadi Menurut Dila saya ya, Bu. yang Dila tangkep, yang Dila dengarin dari Ibu sampaikan gitu. Secara keseluruhan sih semua kehidupan manusia dari A sampai Z semua ada di dalam Al-Quran. Itu tata caranya yang benar, yang baik dan yang buruknya. Itu kembali lagi ke setiap manusia mau dipakai atau tidaknya. Kebanyakan manusia sekarang mah kan ya setengah-setengah Ya. gitu. Tapi lebih baik kita ada perubahan di dalam hidup. Itu, Bu. Oke, bagus Dila. Oke Hana, apa yang Hana dapat dari yang tadi Ibu paparkan barusan? Kan di sini kan menurut ulama ya, Bu ya. Terus di sini juga menurut ulama kan beda-beda juga. Itu kan jadi kayak balik lagi ke diri kita masing-masing. Kita mau kayak beranggapan apa Al-Quran di hidup kita sebagai apa gitu, misalnya kayak sebagai petunjuk atau pedoman. Terus di sini juga Al-Quran juga kan di sini disebutin sebagai asyifa atau sebagai penyembuh. Terus di sini juga kita Oh ya, bagus. Kurangan dong buat Dila Hana dan Dila. Oke. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau ada kuis nih buat kalian. Nanti yang bisa jawab kuis dapat nilai plus dari Ibu. Ada yang mau? Mau. Oke, di sini nanti kalian maju ya. Ya, Kalau Bu. enggak Ibu tunjuk siapa yang akan jawab. maju aja, Bu. Oke, maju aja. Iya. Sini. Bacakan surat Al-Baqarah ayat 100 berapa? 185. 85. Oke. Sama yang Al-Fusilatnya nggak, Bu? Ya. Plus surat Al-Fusilat. Untuk soal yang pertama akan dijawab oleh Dila Nur Fadilah. Bacakan surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat Fussilat ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Oke, untuk surat selanjutnya akan dibacakan oleh Hana Nazkiratul Adawiyah. Surat Al-Fussilat ayat 44. A'udzu billahi minasy
yang lainnya dengerin ya. Ibu. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya anak, bagus nih, tinggal diperbaiki aja bacaannya ya. Untuk Dila juga tinggal diperbaiki. Selanjutnya ibu akan memberikan satu soal lagi ya. Ini cepet-cepetan pokoknya kalian dapat dua, sama-sama dapat nilai ya tadi ya. Ya, Nah, Bu. yang soal selanjutnya, tapi tutup bukunya ya, tutup ya bukunya. Di sini siapa yang bisa menjelaskan tentang Al-Quran menurut Dr. Sabhi As-Salih? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian Al-Quran menurut Dr. As-Sabhi? As-Sabuni apa? Iya, ini ya. Dr. Sabhi As-Salih. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Aku. Nah, soal kedua, ibu bakal ngasih kuis, yaitu cepet-cepetan ya. Siapa, dan ditutup ya bukunya. Di sini siapa yang bisa menyebutkan apa pengertian Al-Quran menurut Dr. Sabhi As-Salih? Oke, apa nak? Jadi menurut Dr. Subhi As-Salih, Al-Quran merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Terus? yang ditulis dalam mushaf. Terus? Diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Nah, tepuk tangan dong buat anak. Oke. Nah, di sini ibu akan buka forum diskusi ya. Buat yang mau bertanya tinggal ajukan tangannya. Buat yang belum dapat nilai kuis, ibu harap minggu depan harus lebih aktif lagi ya kalian di dalam kelas. Oke, di sini siapa yang mau bertanya? Diskusi udah ibu buka ya. Ada yang mau bertanya? Kalau misalnya dari pertanyaan Dila, terus aku menyangkal, bukan menyangkal, misalnya kayak Tambahin Iya, ya bukan boleh, karena nambahin. ini kita diskusi ya. Iya. Bukan bertanya sama ibu, tapi kita berdiskusi, betul? betul. Nah, ada yang mau berdiskusi duluan? Oh, karena ibu kan tadi udah dijelasin ya sama ibu dari para ulama apa, terus keutamaan Al-Quran apa, terus ininya juga apa, fungsi-fungsinya juga apa. Terus aku mau nanya di sini, kenapa sih Al-Quran ditulisnya pakai bahasa Arab, terus kenapa nggak pakai bahasa yang lain? Oke, alasannya Ya. apa? Oke, mau ibu tampung dulu atau kita langsung diskusikan? Diskusikan saja Bu. Langsung diskusikan ya. Nah, kenapa sih Al-Quran ini bentuknya bahasa Arab? Kenapa nggak pakai bahasa Korea? Atau nggak pakai bahasa Mandarin ataupun pakai bahasa Sunda? Nah, di sini karena ibu ngasih ini ya alasannya dari menurut pakar tafsir Al-Quran, yaitu menurut Profesor Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab. Menurut beliau ada dua alasan kenapa sih Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Yang pertama ini, Al-Quran adalah Al-Quran ini diturunkannya di Arab gitu, langsung di tanah Arab. Dan yang kedua ini karena bahasa Arab adalah sebagai alat perantara komunikasi umat manusia yang memiliki kosakata yang sangat banyak. Kosakatanya memiliki 12 juta kosakata. Jadi kalau misalkan udah memiliki hampir dari 12.000 kosakata, itu bisa menjadikan sebagai bahasa di dalam kayak kamus ataupun kitab. Nah, itu bisa dipergunakan. Nah, sekarang kita lanjut ya diskusinya. Tadi yang udah ibu paparkan tentang pertanyaan yang Hana sampaikan ya. Ada yang mau menambahkan ataupun ada yang mau menanggapi? Bu. Oke, Dila boleh. Menurut buku yang pernah saya baca, Ya. yang dikutip oleh Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab, Ya. itu alasannya karena bahasa Arab itu memiliki 12 juta kosakata. Itu mengapa alasannya bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Ya, betul-betul. Tepuk tangan ya buat Dila. Nanti Dila juga udah nggak dengerin dan Dila juga udah ada kayak baca-baca referensi juga Iya, ya. Bu. Nah, di sini
sebelum kita akhiri materi yang ibu sampaikan, ini ibu mau ngadain kuis lagi nih buat kalian. Nanti ini mah siapa aja ya yang mau maju, nggak ibu tunjuk. Kalau misalkan ada yang mau maju maju, kalau enggak nggak apa ya, ibu tunjuk juga. Ya apa ya, sini nomor 1, tuliskan pengertian Al-Quran menurut Muhammad Ali As-Sabani. Siapa yang mau maju ke depan? Aku, oke, boleh tuliskan. Tutup ya bukunya. Kita hafalkan. Ya. Mantap Nadila. Mantap Nadila. Siapa lagi nih yang mau ke depan? Ada lagi yang mau melengkapi? Ada lagi yang mau melengkapinya? Ada dulu. Karena ada mau melengkapi dulu. Ya, ada ya. Oke. Kita lanjut soal yang kedua. Kedua. Bacakan surat Al-Fatihah. Dan artinya. Boleh lihat Quran ya? Ayo, ada yang mau? Karena Bu, katanya dulu Bu. Boleh, ayo maju ke depan ya. Pinjam Quran Dila aja weh. Ada nggak? Ada? Jadi handphone Bu, nggak apa-apa Bu. Iya nggak apa-apa. Ayo boleh kita bacain ya. Ayo nah, boleh bacakan.
pribadi cuma sampai 3 ya. Nah, keempat ini bikin kelompok. Nanti satu kelompoknya isi 3 orang. Nah, kelompoknya ini buat peta konsep tentang pengertian Al-Quran yang sudah ibu bagikan ya. Bikin kesimpulan dan peta konsepnya ya, mindmapnya tentang yang ada di bukunya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mau dibagiin sekarang kelompoknya? Oke. Ibu bagiin ya kelompoknya sesuai absensi. Nomor urut 1 sampai nomor urut 5 itu kelompok 1. Salah, kan 3 orang ya. Nomor urut 1 sampai nomor urut 3 itu kelompok ke 1. Terus 3 ke 6 itu kelompok kedua dan seterusnya ya. Nanti ingatin aja kalian nomor absen keberapa. Nanti buat peta konsepnya. Itu dikumpulinnya semua hari Rabu juga di minggu depan, oke? Ada yang mau ditanya lagi? Kalau ada yang telat bagaimana? Kalau ada yang telat ngumpulin tugasnya atau gimana nya? Ya. Ngumpulin tugasnya telat nggak akan ibu nilai karena ini kita ibu sendiri pribadi ngelihat kalian responsifnya ya pada tugas ataupun pertanyaan yang diberikan sama guru. Nanti ini jangan lupa ditulis ya dan kasih tahu sama yang nggak masuk sekarang, oke? Nah, sebelum kita tutup, ibu mau menarik kesimpulan ya. Sini kan tadi kita udah membahas tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama. Jadi ibu bakal menarik kesimpulan bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah yang berisinya tentang firman Allah yang terdiri dari surat Al-Fatihah dan akhirnya dengan surat An-Nas dan berbahasa Arab. Nah, di sini juga Al-Quran ini sebagai mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran juga merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan nilai ibadah buat kita juga. Terus ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah tadi ya dan diakhiri dengan surat An-Nas, senantiasa terjaga dan terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Nah, orang-orang yang telah menghafal Al-Quran berarti beliau juga orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang telah menjaga Al-Quran. Nah, di sini juga sebelum ibu tutup jangan lupa kalian terus belajar Al-Quran ya. Walaupun kalian masih terbata-bata atau kalian sudah bisa membaca Al-Quran, terus gali terus karena Allah juga kan memerintahkan kita untuk selalu belajar, untuk selalu menuntut ilmu pengetahuan ataupun ilmu di luar pengetahuan kita juga. Misalkan tidak cuma di sekolah aja kita belajar, di luar sekolah pun kita harus belajar. Nah, sebelum tutup, ibu mau ngasih saran buat kalian. Kalau misalkan kalian belum bisa membaca Al-Quran, sebaiknya kalian bisa belajar sama yang udah bisa. Maksudnya lebih mengerti dari kita. Misalkan Dila udah lebih fasih dari Hana, bisa nih Dila sama Hana belajar Al-Quran gitu. Jadi gak sungkan kan kalau misalkan kayak Hana belajar langsung ke guru, pasti lebih sungkan gitu ya. Kalau misalkan sama teman berarti gak akan ada sungkan ya. Kita belajar bareng-bareng dan ibu juga masih belajar, benar kan di sini masih kita sama-sama belajar. Nah, di sini ibu harap kalian bisa mengaplikasikan materi yang udah ibu kasih. Kalian minimal baca satu hari itu 1 juz. Kalau nggak bisa 1 juz, bisa 1 surah. Misalkan 1 surah hari pertama nih hari Senin kita baca surah An-Nas, besoknya surah Al-Falaq atau Qul atau surah apapun itu. Nah, misalkan sampai 1 bulan full itu kita. Nah, di situ kita 1 bulan full itu bisa langsung tamat 1 juz ya, juz 30 gitu karena kita hafalan. Nah, di sini udah ibu cuma minta itu aja ya buat kalian. Kalau misalkan ada yang mau bertanya lagi boleh. Nanti ya udah kita tutup dengan doa ya. Dipimpin sama Dila. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal
insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Oke, Ibu tutup ya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam